Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat, agar kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Baiklah, di sini saya Syarifah akan menjelaskan tentang himpunan. Sebelum kita tahu masuk ke pembelajaran himpunan, sebaiknya kita tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran dari himpunan tersebut. Pertama, di sini tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu mengenal himpunan, siswa mampu menentukan himpunan, dan siswa mampu menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator dari himpunan ini. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 3.4, yang mana menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Selanjutnya indikator. Indikatornya yang pertama yaitu menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Selanjutnya menyatakan anggota dan bukan anggota himpunan. Selanjutnya menyatakan atau menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya dan menyajikan himpunan dengan notasi pembentukan himpunan. Selanjutnya kita harus tahu dulu siapa tokoh penemu teori himpunan. Penemu teori himpunan adalah Georg Cantor yang lahir pada tahun 1845 dan wafat pada tahun 1918 Masehi. Beliau adalah ahli matematika Jerman, penemu teori himpunan, penemu konsep bilangan lewat terhingga. Pada tahun 1873, pada umur 28 tahun, Cantor mengumumkan teorinya. Selama 10 tahun, ia terus-menerus menyebar luaskan teorinya dalam tulisan-tulisannya. Teori himpunan dan konsep bilangan transvisitnya menggemparkan dunia matematika, tetapi penemuan itu tidak menguntungkannya. Malah ia mendapatkan tantangan hebat dari ahli-ahli matematika pada waktu itu, terutama dari gurunya. Akan tetapi, penemuan beliau sampai sekarang hampir seluruh dunia atau seluruh orang di dunia ini menerima teori himpunan. Ini adalah foto Georg Cantor, adalah tokoh himpunan. Selanjutnya baru kita masuk ke pengertian himpunan. Mungkin kata-kata himpunan sudah sering kita dengar, tapi kita tidak tahu apa itu pengertian himpunan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian himpunan itu sendiri. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Contohnya seperti kumpulan binatang berkaki 4, kumpulan sayur-sayuran yang hijau, kumpulan bilangan genap. Selanjutnya, cara penulisan himpunan. Suatu himpunan diberi lambang dengan huruf kapital atau huruf besar seperti A besar, B besar, C besar, sampai Z besar. Penulisan suatu himpunan harus di antara pasang kurung kurawal yang memuat beberapa anggota atas sifat anggota himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan diberi lambang huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, sampai Z kecil. Bisa juga dengan menggunakan angka 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya penyajian himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggota himpunan atau enumerasi. Contohnya ini, A adalah himpunan 1, 2, 3. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, A adalah
semua anggota X sedemikian sehingga, ini garis lurus ini dibaca sedemikian sehingga atau di mana. Saya ulangi, X adalah himpunan semua anggota. Saya ulangi, X adalah himpunan semua anggota X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 dengan X bilangan ganjil. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dia dinotasikan seperti 0 diberi tanda palang atau kurung krawalaja yang tidak memiliki anggota. Selanjutnya contoh himpunan kosong. Contohnya himpunan bilangan genap yang ganjil. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan genap tidak ada yang ganjil, maka himpunan bilangan genap yang ganjil adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan genap yang ganjil. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan biasanya dilambangkan dengan S atau U. Contohnya ini dia, S atau U, ini semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan himpunannya adalah bilangan ganjil. Semesta pembicaraannya adalah bilangan asli 1 sampai 7. Selanjutnya kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan, dinotasikan dengan NA. Contohnya ini, A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NA atau kardinalitas himpunannya adalah 6 karena himpunan A memiliki 6 anggota. Selanjutnya diagram Venn. Yang pertama itu A saling asing atau disjoin dengan B saling asing. Ini dia gambarnya. Contohnya diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, dimana himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4 dan himpunan B-nya adalah 7, 8, 9, 10. Maka himpunan A saling asing dengan himpunan B. Selanjutnya A berpotongan dengan B atau intersected. A berpotongan dengan B yang mana daerah ini adalah perpotongan antara A dan B. Contohnya diketahui himpunan semestanya 1, 2 dan seterusnya sampai 10. Himpunan A-nya 1, 2, 3 dan 4 dan himpunan B-nya 3, 4, 5 dan 6. Ini dia gambarnya. Maka dapat kita ketahui bahwa A berpotongan dengan B karena ada anggota A yang juga dimiliki oleh anggota B, yaitu 3 dan 4. Selanjutnya A himpunan bagian dari B. Ini dia gambarnya. A himpunan bagian dari. Contoh diketahui himpunan semestanya itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 dan himpunan A 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. A adalah himpunan bagian dari B karena anggota A juga dimiliki oleh anggota B. Himpunan anggota A adalah bagian dari anggota himpunan B. Selanjutnya A sama dengan B. Ini dia gambarnya, A sama dengan B. Contohnya diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 dan himpunan A-nya sama dengan 1, 2, 3 dan 4. Himpunan B-nya juga 1, 2, 3 dan 4.
sehingga A sama dengan B karena anggota A sama dengan anggota B. Di sini diagramnya adalah A sama dengan B. Selanjutnya operasi pada himpunan. Pertama, irisan atau intersection. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota semua anggota S semesta yang merupakan anggota himpunan A dan anggota B. Biasanya dilambangkan dengan A iris B. Ini dibaca iris seperti U kebalik, ini dibaca iris. A iris B adalah semua anggota X, sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Ini yang diwarnai kuning ini adalah irisan antara A dan B. Contoh irisan. Diketahui himpunan semestanya itu 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15. Himpunan A-nya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan himpunan B-nya itu 3, 6, 9, 12, 15. Maka tentukanlah irisannya. Kita gambar dulu diagram Venn-nya agar kita lebih mudah mengetahui mana irisan antara himpunan A dan himpunan B. Di sini adalah letak antara irisan antara A dan B, sehingga dapat kita ketahui A iris B sama dengan 3 dan 9. Selanjutnya gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota semua anggota S semesta yang merupakan anggota himpunan A atau anggota B, dilambangkan dengan A gabung B. Ini seperti U, sama dengan semua anggota X, sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Semua yang diwarnai kuning ini adalah gabungan. Gabungan berarti digabungkan. Contohnya ini dia. Diketahui himpunan semestanya 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Himpunan B-nya 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan C-nya 2, 3, 5, 7. Tentukan gabungan himpunan tersebut. Karena gabungan, maka A digabungkan dengan B. Berarti semua anggota A juga semua anggota B. Sehingga dapat kita ketahui bahwa A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya selisih. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan himpunan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan nih A selisih B. Selisih ini seperti tanda kurang. Semua anggota X, demikian sehingga X anggota A tetapi X bukan anggota B, atau sama dengan A iris B komplement. Ini dia yang warna kuningnya adalah A iris B. A selisih B. Contohnya ini dia. Maka dari sini kita dapat ketahui bahwa himpunan semestanya anggota A-nya di sini letak A selisih B, dan di sini B selisih A, sehingga A selisih B sama dengan 1, 4, 6, 8, 9, dan B selisih A hanya 11 dan 13. Selanjutnya komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan ini dia A komplement semua anggota X, demikian sehingga X anggota S tapi X bukan anggota A. Ini dia di luar anggota A, berarti itu A komplement. Ini dia contohnya, dapat kita ketahui di luar anggota A, berarti yang di akhir ini adalah A komplement. Dapat kita ketahui bahwa A komplement adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Berikut ada latihan untuk menambah wawasan kita dalam himpunan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi